narasumbernya atau momennya itu, kegiatan yang ada itu sudah keburu bubar baru dia datang. Sehingga rapat redaksi zaman sekarang ini adalah lewat aplikasi WhatsApp maupun Telegram dan sebagainya, setelah termasuk Zoom, ya kan? Nah itulah mekanisme itu, dan ada namanya budgeting. Budgeting itu setelah liputan, reporter itu nyetor berita kan ke redakturnya. Redaktur itu yang budgeting, dia kumpul rapat dewan redaksi menentukan mana yang menjadi berita utama, mana yang layak dimuat atau mana yang tidak layak dimuat gitu. Sehingga itulah yang menjadi filter bagi sebuah redaksi, jajaran redaksi dalam melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap liputan yang dilakukan oleh reporter. Reporter itu mekanisme harus tahu. Jadi bagi pemula harus tahu bahwa inilah mekanisme keredaksian yang baku bagi seorang reporter, ya. Kemudian di dalam kemampuan dia mencari berita itu liputan, tentu perlu ada satu wawasan. Nah, wawasan itu bagi seorang reporter dia menentukan sudut pandang. Jadi ketika dia meliput dan menulis berita itu sama sebetulnya, ada kaitannya. Karena pada saat dia mau meliput itu, tentu sesudah itu kan dia akan menulis apa yang dia liput. Bagaimana menentukan topik itu penting. Karena bagi saya memberikan satu stressing, karena jarang saya melihat literasi atau bahan-bahan pendidikan pers itu yang lebih cenderung menerangkan atau memberikan pemahaman skill kepada reporter tentang menentukan topik ini. Topik itu kan ada yang sangat umum bagi wartawan itu 5W1H. Itu bukan sekedar 5W1H saja. Ya kan, what, who, baru where, when, why, dan how itu tidak sekedar itu saja, tapi sebetulnya ada makna bagaimana seorang reporter itu harus mampu membedakan topik liputan yang akan dia liput. Begitu dia sampai di lokasi liputan, apa yang harus dia liput, di mana dia menentukan posisi, itu penting bagi seorang reporter. Nah, reporter itu ada dua jenis. Ada reporter yang dia reporter merangkap kameramen, ada yang benar reporter full kegiatan jurnalistiknya sebagai reporter. Kalau zaman dulu reporter itu jarang pegang kamera, karena era dulu kan kamera mahal, sehingga reporter benar-benar dia turun lapangan untuk jadi reporter. Nah, dengan ada perkembangan era digital sekarang, reporter diwajibkan punya kemampuan, kompetensi juga untuk mengambil gambar. Nah, sebetulnya memang ada standar lain tentang pengambilan gambar sebagai kameramen. Tapi karena era sekarang ini orang semua pegang gadget, sehingga reporter juga harus punya kemampuan dalam meliput, mengambil gambar. Nah, mengambil gambar itu kan bukan asal mengambil gambar, dia mampu menentukan posisi pada saat liputan. Liputan biasanya kalau reporter kan datang ke lokasi, misalnya dia mau wawancara gubernur. Kalau datang ke kantor gubernur kan harus isi buku tamu, bikin janji dan sebagainya. Nah, bagaimana cara reporter dia mendapatkan informasi dari seorang tokoh penting yang harus melawan mekanisme sesuatu yang terlalu formil. Dia harus datang cari tahu lokasi gubernur dia mau di mana. Tentukan lokasi itu penting dia liputan di mana. Tentu di pintu masuk sebelum masuk ke lokasi acara. Apa pentingnya seorang reporter tahu mekanisme liputan itu? Dia harus tunggu di situ, karena kalau gubernur sudah masuk acaranya 2 jam, kamu akan dapat informasi setelah 2 jam kemudian. Pada saat dia keluar baru kemudian Anda bisa wawancara atau mendengarkan pidatonya. Tapi kalau kamu ditugaskan pada saat itu bukan dalam kaitan acara itu, terkait dengan sebuah isu lain yang harus diwawancara gubernur, tentu harus doorstop. Cegat gubernur begitu dia turun mobil langsung tanyakan, Pak, mohon izin Bapak ada di dalam itu kan lama, saya mau perlu berita secepatnya. Cegat gubernur mengungkapkan apa yang akan Anda butuhkan tentang satu isu apa yang harus mendapatkan keterangan dari gubernur, kemudian itu ditanyakan. Setelah narasumbernya masuk, Anda sudah bisa melakukan liputan di tempat lain. Itu trik, ya, bahwa di dalam meliput berita itu harus seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang lebih penting ini, bahwa di dalam menentukan topik itu kan yang saya sampaikan tadi ada 5, who,
siapa, what itu apa peristiwanya, kemudian when kapan peristiwanya, where di mana, why mengapa, dan kemudian bagaimana. Nah, tentu ini menjadi satu gambaran yang penting bagi reporter ketika dia datang di suatu lokasi. Nah, dia mau itu apanya dulu, what-nya atau who yang paling menarik di situ, atau where, atau when, how. Itu yang harus ditentukan sejak awal dari seorang reporter ketika dia melakukan liputan, termasuk dia menulis berita. Nah, misalnya saya mengambil topik what, berarti kalau misalnya seorang reporter menentukan what yang paling menarik, berarti apa dari kegiatan itu, ya kan? Misalnya di dalam materi contoh, dalam suatu kegiatan seremonial, kejadian menarik yang paling berkesan atau mencolok pada kegiatan itu dapat dijadikan topik utama yang dianggap memiliki nilai berita lebih dari atau bahkan tujuan dari kegiatan seremonial tersebut. Misalnya ada seremoni peresmian A, tapi di dalam kegiatan itu ada sesuatu kejadian yang menarik. Kalau dulu pernah ingat nggak, ada satu kejadian presiden hadir di tempat situ, ada anak-anak kecil, lalu konon ada pas pampres toyor itu anak kecil itu kan. Nah, kejadian pas pampres mentoyor anak kecil itu jadi topik utama orang. Jadi what-nya kan, bukan peresmian itu atau kegiatan, saya lupa kegiatan apa itu, sehingga orang lebih cenderung menarik karena ada kejadian itu. Nah, sama misalnya saya kasih contoh ini, misalnya di dalam topik yang saya tulis di bahan ini, tertidur dalam pembukaan penghargaan mahasiswa berprestasi, tapi ini hanya rekayasa ya, bukan benar. Wali Kota Rahmat Effendi menembus keras sekretaris daerah yang tertidur di depan ribuan mahasiswa. Jadi artinya bahwa ada kegiatan pemberian penghargaan, tapi ketika wartawan ada di situ, dia melihat si sekretaris daerah itu dimarahin sama wali kota. Justru itu yang menurut informasi, kalau insting wartawan itu yang menarik, sehingga dia memilih what. Padahal di situ kan ada yang menarik, ada wali kota. Nah, kalau wartawan pemula dia merasa bangga, dukung wali kota, berarti yang menarik itu who-nya kan. Who. Nah, di dalam topik ini ada dua yang menarik. Who itu bisa sekda itu kan dimarahin oleh wali kota. Tapi kalau disandingkan dengan wali kota, tadinya wali kota yang lebih menarik kan dari who kan, bahwa wali kota lebih tinggi dari si sekda. Tapi karena si sekda itu kena marah, bisa menarik who-nya menjadi si sekda itu. Tapi ketika berhadapan dengan momen kemarahan dari seorang wali kota karena dia tertidur di depan acara yang resmi itu, sehingga what-nya yang jadi lebih menarik. Nah, sekarang ini tergantung dari wartawannya, apakah dia memilih who-nya lebih menarik atau what-nya, atau who itu ada dua, ya kan, apakah wali kotanya atau orang yang dimarahin. Meskipun misalnya sekda itu jabatannya lebih rendah dari si wali kotanya, tapi ketika dia yang menjadi sumber sorotan dari inti berita itu, bisa jadi who-nya si sekda itu, tergantung dari wartawan memilihnya. Kalau dia memilih, saya who aja nih, yang who-nya si sekda, berarti wali kota kalah. Tapi kalau di situ ada kegiatan momentumnya bahwa di situ ada presiden, berarti kegiatan seseremoni sederhana apapun kegiatannya, tapi kalau presiden datang di satu tempat di kabupaten A, orang akan melihat bahwa kehadiran gubernur ada presiden itu lebih tinggi daripada what, where, when, ya kan? Nah, saya berikan satu analogi, misalnya kenapa where yang jadi tempat, kemudian hal yang paling penting, ketika misalnya orang nikah kan biasa itu, tapi nikah di bawah laut, karena ada kejadian di Manado kan, dia nikah di bawah laut. Nah, berarti yang menarik itu kan bukan siapa yang nikah, misalnya yang nikah itu siapa, tokoh misalnya anggota dewan, kalah sama dia nikah di bawah laut misalnya, ya kan? Jadi itu maksud saya bahwa 5W1H ini penting kita memilih topik itu, menentukannya. Kendati pun misalnya kita sudah tahu who yang menarik, tapi siapa who di situ kan? Nah, apakah presidennya atau siapa? Nah, misalnya contoh ya, saya kasih gambaran, misalnya who berhadapan dengan lokasi kejadian. Misalnya dulu sampai hari ini tol Cipularang itu sering kejadian kecelakaan, tewas. Sedikit-sedikit ada kecelakaan, tewas. Banyak orang korban jiwa di situ. Itu menjadi menarik bagi orang ketika di situ ada lagi tol Cipularang kilometer sekian terjadi kecelakaan, 5 meninggal, 2 tewas, macam-macam. Berarti where yang menarik ya kan? Orang kan tertarik bahwa tahu lah where-nya.
Tapi saya kembali, misalnya peristiwa itu, ingat nggak waktu dulu Jailani anaknya Ahmad Dhani, dia nabrak orang yang mati banyak loh. Tapi orang nggak melihat lokasinya, di lokasi yang sama, yang sejalan itu, ya kan? Orang lihat si Doli itu yang menarik, berarti Where kalah sama Who, ya kan? Berarti Who lebih menarik, gitu loh. Bukan tempat yang sering terjadi kecelakaan. Sama kayak si siapa tuh artis dangdut itu istrinya meninggal, Saiful Jamil. Ya kan, mereka kan kecelakaan situ, termasuk si penyanyi itu kan. Tapi karena lokasinya itu kalah sama figur public figure, maka Who yang menjadi menarik bagi pers untuk mengangkat berita itu. Nah, kalau di luar negeri ketika suatu tempat sering terjadi kecelakaan pasti akan ada pembenahan disorot oleh media. Tapi kan kalau di Indonesia itu tiap hari kejadian kecelakaan, nggak ada satu pemberitaan yang sangat masif untuk membuat sehingga pemerintah membuat satu antisipasi di lokasi itu jangan lagi kecelakaan. Jadi nyawa itu sepertinya murah sekali. Nah itu yang menjadi satu pemahaman. Ada nggak media yang menyorot lokasi itu kemudian meliput secara terpadu ya? Nah itu yang saya bilang bahwa wartawan itu harus punya sense untuk menggali itu sebelum dia menulis berita. Jadi menulis berita itu di lapangan dia harus menentukan topik dulu, sehingga pada saat dia ada di komputer itu kecenderungan wartawan kalau dia di depan komputer karena di kepala dia ada 5W1, aduh mana yang duluan ya. Nah ketika dia di lapangan dia nggak mampu menentukan topik itu, begitu depan komputer bisa setengah jam dia baru menulis judul gitu. Padahal kan bikin berita itu paling lama 10 menit udah paling lama. Kalau saya 10 menit liputan, misalnya waktu dulu jadi reporter harian kan ditunggu deadline nih. Nah setiap redaktur itu kan dia harus menunggu jadwal kan. Nah kalau bisa jadwalnya cuma 2 jam, berarti dia wajib kan reporternya yang 5 itu saya tunggu setengah jam kalian udah selesai semua. Dia edit setengah jam taruh di layout kelar. Nah sehingga menulis berita benar-benar harus menguasai itu kemampuan skillnya. Nah kemudian saya mau mencontohkan mengapa WM kemudian menjadi satu topik liputan yang paling menarik. WM itu biasanya kapan? Nah kalau misalnya 17 Agustus itu ada presiden, ada duta besar, segala macam artis itu kan kalah semua dengan WM ini 17 Agustus. Semua berita di utama dimanapun yang berada, oke deh kita rubah jangan 17 Agustus, Idul Fitri. Begitu di Idul Fitri semua berita itu Idul Fitri paling berita utama dari pagi sampai 5 hari itu semua. Karena itu kita memilih WM menjadi topik utama. Meskipun di situ misalnya ada kegiatan apa presiden atau dimanapun ya kan. Tapi kapan itu terjadi itu menjadi semua berita. Nah kalau di Amerika bisa contoh setiap tanggal 11 September kan diperingati. Jadi bukan korbannya, bukan, tapi kapan peristiwa itu terjadi itu menjadi topik utama. Ya. Lalu kapan why menjadi sebuah pemikiran? Nah why ini ada misalnya peristiwa kriminal ya kan terjadi misalnya kalau saya memberi contoh di sini gara-gara dilarang pacaran seorang anak tega menusuk ibu kandungnya hingga tewas. Nah beberapa bulan lalu ada seorang anak ya kan dia membunuh bapaknya gara-gara dia minta pulsa nggak dikasih ya bapaknya dibunuh. Jadi bukan peristiwa si anak kandung membunuh bapak kandungnya yang menjadi menarik, tapi alasan kenapa dia membunuh cuma gara-gara nggak dikasih pulsa lalu dia membunuh ya kan. Ada juga kejadian itu ibunya yang menganiaya itu gara-gara dia lagi asik main gadget, anaknya nangis-nangis, bayinya itu yang dianiaya oleh ibu kandungnya. Gara-gara dia asik main lalu terekam orang bahwa anak itu dianiaya ibunya gara-gara ibunya asik main medsos, lalu anaknya itu nangis-nangis, lalu anak itu dianiaya. Bukan ibu kandungnya itu kan misalnya orang biasa, tapi karena alasan dia menganiaya anaknya itu menjadi satu yang miris bahwa gara-gara main medsos. Jadi wartawan ketika dia meliput itu misalnya di lapangan ada peristiwa kebakaran, mana yang menarik? Apakah korbannya misalnya rumah itu anggota DPRD? Tentu yang menarik anggota DPRD yang bukan kebakarannya, karena anggota DPRD rumahnya kebakaran misalnya. Jadi di situ yang harus menjadi satu hal yang menarik.
kalau misalnya di situ ada rumah kebakaran, lalu yang kebakaran situ adalah kepala dinas kebakaran, lalu rumahnya tidak ada misalnya tahun kebakaran, lalu kebakaran, itu jadi menariknya adalah orangnya, bukan wordnya. Kan peristiwa word kan di situ kebakaran nih, ya kan word kan. Nah tapi kalau di situ kepala dinasnya rumahnya itu kebakaran kan keterlaluan. Berarti jadi orangnya yang jadi menarik, who-nya yang jadi menarik kan, karena dia kepala dinas. Masa rumahnya nggak ada pemadam tabung kebakaran sehingga rumah begitu cepat kebakar. Misalnya contoh ya. Jadi memilih topik itu penting sekali bagi seorang wartawan di dalam menulis berita. Nah kalau how itu, misalnya yang paling orangnya pengen tahu kan, misalnya dia itu mati kenapa? Misalnya dengan membekap mulut korban berkali-kali, kemudian dia menikam menghabisi nyawa. Cara dia membunuh orang itu yang saat itu yang menjadi menarik. Atau bagaimana dia menciptakan satu produk itu, ya kan? Kalau misalnya kan tema hari ini bagaimana orang teman-teman wartawan atau calon wartawan yang mau menulis berita tentang promosi, dia kan nanti menggali setelah jadi reporter, dia akan menawarkan jasa untuk promosi-promosi di daerah kan. Ini kan banyak yang ikut dari daerah. Nah tentu bagaimana seorang itu sukses, seorang itu membuat satu produk, itu yang menjadi topik utama, bukan produknya. Jadi sukses story-nya di situ. Nah dia memilihnya topiknya itu. Kemudian how. Setelah itu seorang reporter setelah dia meliput, dia harus membuat list apa menjadi topik utama semua, atau isi dari liputannya, siapa narasumbernya, ya kan itu dicatat. Nanti mungkin Mas Eko akan menerangkan tentang topik wawancara, teknik wawancara yang baik, dan kemudian yang lain-lain. Baru saya mau utarakan juga tentang membuat konten yang layak diberitakan. Konten yang layak diberitakan itu tentu harus sesuatu informasi yang benar, bukan hoax, bukan karangan dari reporter, tapi benar-benar informasi yang valid. Jadi kalau misalnya dia mau meliput A, mengusulkan itu, cari dulu pastikan informasi itu benar. Jadi filternya ada di reporter dan ada di redaktur sampai di member. Karena sekali wartawan memberitakan, misalnya ada produk nih, dia menerima informasi dari si produsen, wah produk ini bagus, sekali taruh jerawatnya hilang, ya kan? Ternyata itu diberitakan masih. Setelah dibeli oleh produk, wah itu bohong. Nah, berarti kita menebarkan kebohongan. Jadi menceritakan atau mengekspos, informasikan sesuatu itu harus yang benar, ya kan? Jangan terjebak dengan, karena era digital enak banget kan kita mempromosikan sebuah produk dengan informasi yang salah. Nah itu penting bagi teman-teman dalam itu. Dan prinsip akurasi ini udah sangat umum sekali. Adil artinya ini penting untuk menyangkut kode etik jurnalistik. Adil dan arti ketika misalnya liputannya tentang sebuah masalah kasus, tentu harus berimbang. Tidak ada berita yang paling menarik apabila tidak tidak berimbang. Jadi berita yang paling menarik sekali kalau tidak berimbang artinya jadi berita sampah. Karena itu berita yang tidak cover site dan sangat tidak memenuhi kaidah jurnalistik bahwa harus ada cover site. Ya, itu penting. Sangat tidak memenuhi kaidah jurnalistik bahwa harus ada cover site. Ya, itu penting. Sangat tidak memenuhi kaidah jurnalistik bahwa harus ada cover site. Ya, itu penting. Oke, lanjut. Ini termasuk ke teori tadi sesuatu peristiwa yang tergolong aneh, jarang terjadi. Nah, kriteria menilai berita ini sesuatu peristiwa yang tergolong aneh, jarang terjadi. Dan untuk menulis berita yang Anda tulis itu harus ada kriterianya. Berkaitan dengan unsur seks, peristiwa yang berkaitan dengan kebutuhan biologis manusia, contoh kasus perkosaan, perselingkuhan, perceraian, itu bisa menarik. Ya kan, diliput kemudian ditulis. Itu orang suka membaca itu. Pokoknya pertentangan konflik antara suku, agama, ras itu bisa dikemas, tapi jangan sampai jadi provokator, media provokator.
baru human interest, menyentuh insan manusia, ya kan, menggugah perasaan seseorang, membangkitkan rasa simpati kalian. Contoh, penyandang masalah kesehatan sosial yang tinggal di kolong jembatan, minim, dan berbagai hal-hal yang merupakan ketertarikan orang untuk melihat sisi lain daripada sebuah persoalan. Kedekatan suatu peristiwa yang tertekan dengan cahaya secara geografis maupun emosional. Beberapa contoh kasus yang dulu ada kasus lumpur lapindo, ya kan. Jadi emosional geografis di daerah situ pasti akan menarik orang baca. Kalau sekarang ini kasus IKN, ya kan, geografis, nanti orang Kalimantan kan dia pengen dengar ini isu-isu politik yang menentang pembangunan di sana, tanya pendapat orang Kalimantan, apakah memang mereka setuju dengan proyek itu, apa dampaknya, isu yang pendekatan ke masyarakat yang di lokasi situ gitu. Tanya orang Jakarta, udah setuju nggak itu pindah? Itu kan menarik, yang harus diangkat. Keterangan suatu peristiwa belum terselesaikan misalnya, ya kan, banyak hal. Baru kemudian suatu peristiwa, jadi ada follow up dari peristiwa atau informasi-informasi yang lagi hangat, yang kemudian berdampak luas dan sebagainya. Ya. Kita lanjut ke menulis berita ya. Menulis berita ini ada 3 poin di dalam standar kompetensi yang saya sampaikan di awal. Menentukan sudut pandang yang tadi, kemudian sesuai dengan rubrik dan tema liputan, lalu menulis berita straight news dan in-depth news. Nah, kalau yang menentukan nilai berita atau news itu yang tadi sudah saya sampaikan tadi barusan. Nah, cara menentukan nilai berita itu atau news itu sebagai berikut. Pertama, magnitude. Pengaruhnya apa bagi masyarakat? Jadi kalau berita itu nggak pengaruh, buang-buang waktu, ngapain diliput kan atau diusulkan. Kemudian significance itu artinya penting dan menyangkut kepentingan banyak orang. Jadi misalnya pelayanan publik, ya kan, itu yang perlu ditulis atau diliput. Lalu timeless, artinya bahwa aktualitasnya immediate news yang artinya kebaruan yang berita-berita yang terbaru, terkini, lalu tidak dilekang oleh waktu. Nah, itu penting. Baru proximity, kedekatan person terhadap halayak secara geografis, psikologis, dan ideologis yang tadi saya sampaikan. Baru prominence, artinya ketokohan atau keterkenalan, yaitu melibatkan public figure, ya kan, idola-idola. Itu yang bagaimana kita menentukan news value-nya. Baru konflik, ya kan, konflik dalam berbagai hal, human interest. Unusualness itu artinya sesuatu yang tidak biasa atau unik. Nah, menyangkut tadi ini angle-angle berita ini sudah saya sampaikan di awal. Nah, sekarang kita masuk ke menulis judul. Menulis judul itu tentu sesuai dengan tadi. Setelah kita menentukan topiknya, judul itu harus berkaitan dengan itu. Jangan kita tulis judul A, isinya berbeda dengan isi judul, atau judulnya bombastis, ya kan? Itu harus hindari menulis judul yang bombastis. Ya kan, kalau saya sebetulnya judul nggak senang kalau misalnya ada nama orang yang jadi korban sama dengan artis lalu itu ditaruh di atas. Ya kan, itu bagus tapi kan kurang baik. Atau misalnya Rhoma Irama berduka, orang pikir Rhoma Irama meninggal padahal keluarganya meninggal. Nah, yang seperti itu kan itu menipu orang demi konten, lalu orang klik, begitu data kan dia kurang aja, ternyata ini nggak benar, ya kan. Nah, sebagai profesionalisme wartawan yang profesional itu hindari judul-judul yang yang bagi saya secara aktif saya bilang itu judul menipu, ya. Jadi sebaiknya lebih wartawan itu harus benar-benar profesional, memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat, ya kan. Baru judul di setiap kata itu harus besar semua di awal, dan sebaiknya 9 kata paling panjang. Baru ringkas, menggunakan kalimat aktif, ya. Kalimat aktif, jangan ada kalimat pasif. Kecuali darurat boleh kalimat pasif. Pasif itu artinya gubernur disalahkan, nah itu kan kalimat itu. Jadi siapa yang menyalahkan gubernur itu harus jelas. Jadi dengan kalimat aktif, ya. Nah, dalam kalimat aktif pun itu harus pakai kata dasarnya, ya kan.
Misalnya Gubernur Heru, PLT Gubernur Heru tinjau lokasi banjir, bukan gubernur meninjau lokasi banjir. Lebih kalau di judul itu